Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektornya Grup Bakri dan 3 saham dari Pak Prayogo. Pertama, Bumi yang ditutup di harga 142 menguat 2,49%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya tuh memang terlihat ada akumulasi. Sebelum ke technical Bumi, kita lihat dulu harga Newcastle Coal-nya tuh menguat tipis 0,38% dan di harga 133. Masih di bawah 140-an ya. Tapi secara technical Bumi bagus. Kemarin ada akumulasi. Ini terlihat dari bandar detektor Stockbit. Bagi Bapak Ibu yang mau join grup swing trader Borneo Trader secara free, gratis, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya? Itu yang penting punya saldo 10 juta di akun sekuritas Stockbit dan aktif bertransaksi setiap bulan. Kalau Bapak Ibu mau join, langsung aja masukkan kodenya di menu profile, scroll ke bawah ada tulisan external community, masukkan kode R41778. R-nya besar, R41778. Atau lihat di link deskripsi video ini ada tuh ketentuannya. Ya, kalau tertarik itu. Kalau Bapak Ibu punya sekuritas lain langsung aja pindah ke Stockbit. Kalau berminat, kenapa? Karena Stockbit itu full lengkap ya. Apapun yang di RTI bisnis itu ada di Stockbit dan Bapak Ibu bisa lewat handphone juga. Kalau tertarik langsung aja. Kalau Bapak Ibu masih nyaman dengan sekuritas lamanya, Bapak Ibu bisa join di grup Swing Trader Borneo Trader, link 3 di deskripsi. Ya, itu aja dulu. Dan nah ini terlihat ada akumulasi dari Stockbit. Stockbit ini enaknya yuk, kita pakai desktopnya ada aplikasinya. Aplikasi mobilenya ada, websitenya ada. Nih tinggal masukkan PIN. Bapak Ibu bisa langsung trading, menentukan beli jual, menentukan support dan resisten. Jadi trading based on technical ya. Nah itu kalau mau join di Stockbit. Jadi kemana arahnya? Ada potensi hari ini melanjutkan kenaikan. Mudah-mudahan sampai 148, 150. Disclaimer, analisa kembali ya. Peluang besar sih harusnya ya. Pola seperti ini nih lanjut menguat. Kalau sampai tiba-tiba turun tuh keterlaluan. Menurut saya keterlaluan. Ya udah berarti bandar jualan. Tapi harusnya hari ini rebound. Disclaimer. Lanjut. BRMS yang ditutup dengan 418 menguat 2,45%. Asing net buy. Kali bakar semuanya BRMS diakumulasi. Bagus nih BRMS ya. Menarik. Harusnya bisa jalan hari ini. Secara technical juga bagus, big akumulasi, volume bagus, cuman naik-naik seperti ini ya. Kita lihatlah hari ini. Mudah-mudahan ditembak atas. Targetnya kalau jalan ya, gak usah hari ini deh. Kita targetkan, kita kan maunya swing. Ya cut lossnya cukup dalam di bawah 390. Lumayan 7,5% ideal nggak dengan reward seperti ini? Ideal. Risk reward 1:1 dong. Kalau ada yang bilang tuh bagusnya swing trader itu 1:2 biar kalaupun cut loss, jadi kalau profit itu akan menutup kerugian yang cut loss sebelumnya. Ya terserah, boleh juga, nggak salah. 1:1 seperti ini bisa nggak? Bisa. Ataupun kalau Bapak Ibu targetkan, oh saya sih targetnya 5% aja karena saya yakinin ya, ini modal feeling doang, yakinin dia naik, ya udah saya siap cut loss 7,5% dan saya akan TP misalnya dia naik 5%. Boleh nggak seperti itu? Boleh juga, nggak ada yang salah. Yang penting kan sahamnya naik. Mau Bapak Ibu risk reward 1:20 juga bisa, silakan. Tapi ya semakin nggak ideal ya. Tapi kalau lebih condong ke atas arahnya, apa salahnya kita entry? Walaupun risknya mungkin lebih besar sedikit lah. Seperti ini nih misalnya Bapak Ibu targetkannya resistennya 6% dan cut lossnya sekitar 8%. Ya nggak masalah juga. Yang penting tuh memang momentumnya Bapak Ibu pas beli naik. Kalau pas beli turun terus gimana? Ya udah, cut loss Bapak Ibu akan lebih besar. Itu ya. Jadi semua strategi itu bisa. Mau pakai indikator apapun silahkan. Tapi yang Bapak Ibu akan lakukan nantinya, semakin Bapak Ibu mengenali technical, mengenali Bapak Ibu sendiri, diri sendiri, itu pasti akan semakin minimalis untuk indikator. Ya, akan sedikit yang digunakan. Untuk BRMS, menarik hari ini harusnya ada potensi lanjut menguat.
Lanjut, NRG yang ditutup DG 244 menguat 1,6%. Asing net sell. Kalau di bekas mainnya NRG diakumulasi. Netral, small akumulasi netral. Biasa aja. Aman. Yang penting gak jebol. 236. Ya, 234 lah. Tetap sama 234 ya. 6%. Kalau Bapak Ibu mau cut loss dengan reward. Kemana nih minimal? Minimal 270. 260, 270. Ideal lah risk reward. Kalau Bapak Ibu berminat dan yakin lebih cenderung ke atas daripada ke bawahnya sahamnya. Ya, cut loss-nya sekitar 5%, rewardnya ya lebih besar lah, 260. Nih, ya. Menarik lah. Energi harusnya hari ini kalau grup berakhir rebound, dia rebound juga. Pasti ke trigger rebound. Lanjut, Dewa yang ditutup DG 120 menguat 3,4%. Asing net buy. Kalau di bekerjanya Dewa ada distribusi. Ada distribusi ya. Nggak masalah lah ya, selama dia di atas. Ini kita gambar ulang aja kira-kira menentukan. Nah ini kan ada neckline-nya di 115, 113 lah ya, 113. Nah ini neckline dan ini ada potensi pola important shoulder dengan resisten di 126. Nah kalau dia ngebase seperti ini sebenarnya bagus. Bapak Ibu tuh sudah bisa menentukan support. Nggak perlu pakai support 100, perlunya cuma support 113. Cut loss-nya dalam nggak? Ya dalam. 111, 112, 110. Dan harga sekarang kan lumayan tuh, 98, 7%. Minimalnya 7% cut loss-nya tuh. Tuh, 7,5%. Reward-nya tipis, 5%. Tapi kalau nggak dibeli, sahamnya naik, Bapak Ibu ketinggalan. Nah, itu ya. Ya tergantung lah. Kalau dibeli di bawah turun, siap nggak stop loss? Kenapa sih yang diomongin stop loss jarang take profit? Ya karena kita memang harus mengakui kalau di dalam trading itu pasti ada yang namanya stop loss. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengendalikan market dan time frame trading itu kan pendek. Dia harus stop loss untuk mencari saham yang lain, mengganti atau merecovery yang sebelumnya. Kalau Bapak Ibu time frame-nya lebih lama ya berarti jadi investor. Siap nggak menunggu lama? Misalnya 2-3 bulan nggak naik-naik, setahun nggak naik, siap nggak? Mungkin bisa profit tapi lama nunggunya. Kalau siap ya boleh. Jangan nanti digabungkan. Oh saya siap pas cut loss-nya 5%. Saya siap hold. Ya saya yakin besok atau besok lusa rebound. Turun 10%. Mulai bimbang. Waduh naik nggak nih? Naik nggak nih? Hold aja lah siapa tahu besok. Turun 15%, mulai galau. Dan akhirnya putus harapan cut loss. Apakah ada Bapak Ibu yang seperti itu? Nah, kalau Bapak Ibu yakin nggak pakai stop loss, harus siap time frame-nya lebih lama. Itu nggak boleh Bapak Ibu nanti galau lagi kalau dia makin dalam. Ya, kalau seperti itu terus Bapak Ibu ya otomatis yakin sangat cepat berkurang RDN saldo Bapak Ibu. Ya, cut loss dalam terus. Itu ya. Jadi seperti itu aja untuk Dewa, tinggal tunggu tembus 125. Lanjut, PKTR yang ditutup di harga 128 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Langsung saja ke teknikanya, PKTR tembus 130 dulu. Hari ini baru menarik. Beli dulu boleh nggak? 124 buang aja, nggak usah pakai 120, 123 buang. Mungkin 4% udah buang. Kalau mau beli dulu ya. Kalau mau beli buy on breakout bisa nggak? Bisa juga. Tergantung Bapak Ibu. Pokoknya kalau hari ini dia tutup di atas 130 harusnya menarik untuk PKTR selanjutnya. Lanjut. AMMN yang ditutup di harga 9.325 terkoreksi 2,09%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya AMMN didistribusi. AMMN masih belum kuat. Tapi menarik lah ya. Masih oke lah ya. Tinggal tunggu hari ini kita lihat. Ini memang ada big distribusi dan ini trading plan saya. Ya kita lihat ya kalau Bapak Ibu mau beli ini risknya kecil. Ya 9.000 pertimbangkan stop loss aja jebol itu ya paling 3%. Targetnya 10.200, 10.400 kalau nggak usah deh ke situ. Kita hapus saja ya. Nah kita pakai neckline-nya ini aja 9.650. Minggu ini kita targetkan 3 hari ke depan. Kalau tembus bagus ya, ingat 9.650, 9.700 kita targetkan seminggu ke depan. Kalau tutup di atas itu bagus untuk ke depannya. Bahkan target saya bisa ini persimpangan jalan 11.000 untuk AMMN ya.
Support yang harus dijaga MMN 9.000 gitu aja. Kalau dia makin koreksi ya makin kesempatan beli. Masa dia downtrend sendiri, saham-saham yang lain uptrend misalnya itu. Ya, lanjut. Ali yang ditutup di harga 406 terkoreksi 1,45%. Asing net buy. Tapi Bapak Ibu perhatikan value transaksinya itu kemarin cuma 382 juta. Sangat kecil. Kalau di brokersnya Ali didistribusi, tapi retail nih yang distribusi, tapi bisa jadi juga itu crossing barang. Kalau yang punya Ali gimana? Kan dulu bilangnya yang penting di atas 400 aman. Iya, betul. Di atas 400 tetap aman kecuali jebol 396. Udah. Ya paling 3%. Pokoknya kalau Bapak Ibu ada kebeli di 406, 3% aja menurut saya pertimbangkan stop loss. Itu menurut saya disclaimer, nggak harus dilakukan keputusan beli jual saham di tangan masing-masing. Target kemana kalau jalan? Kalau minggu ini bisa tembus 420, minggu depan 440, 450. Ali. Lanjut. BP yang ditutup di harga 91 menguat 3,4%. Asing net buy. Nah, asing terus net buy nih di ABP. Tapi BP ini kalau nggak salah saham repo. Broker summary-nya terlihat ada akumulasi. Tapi sepertinya ini adalah crossing barang kemungkinan besar. Langsung saja ketarikannya tembus nggak? Ada potensi tembus. Kalau ISG bullish siap-siap tembus. Target masih minimal berapa? 100. Boleh beli sekarang nggak? Ya 87 buang aja. Kalau mau disclaimer ya. Kalau support quote-nya ya Bapak Ibu pakai 80. EMA 200-nya nggak usah. Ini mengganggu. Ya kalau saat ini mengganggu. Bapak Ibu pokoknya nih kuncinya nih neckline-nya nih 7880 gagal buang. Tapi semestinya nggak jebol 87. 86 ini. Ini kan dia nge-base di atas nih. Harus bertahan untuk BP. Dan BP sideways range pendek. Antara tarik naik atau kena buang. Lihat aja lah hari ini. Kalau dia rebound lagi harusnya aman. Karena ada transaksi besar nih. Cuman ini sepertinya crossing barang. Itu aja untuk BP. Lanjut cuan. Yang ditutup terkoreksi kemarin 2,6% ke harga 7.300. Asing net sell. Kalau di broker semuanya cuan didistribusi. Cuan gagal menembus EMA 200. Nah, gimana hari ini? Masih. Kita lihat dulu respon market. Supportnya jangan pakai 6.800. Support kuat memang 6.600. Tapi kita pakai 7.000 aja. 7.100 ini jangan jebol lah. 7.100 jangan jebol. Mudah-mudahan ya. Kita lihat aja dulu hari ini respon market. Boleh beli nggak sekarang? Ya silakan. Gak ada yang salah kok. Harga berapapun beli saham tuh bisa profit, bisa loss. Yang penting Bapak Ibu sudah hitung-hitung lossnya siap nggak? Ya kita lihatlah nanti kalau dia ada koreksi 7.000 nih melawan nggak? Atau memang di 7.200 melawan nggak dia? Kalau melawan ya bagus. Neckline-nya minggu ini kalau tembus 7.700 minggu ini 3 hari ke depan. Bagus untuk minggu depan. Target masih sama 8.800. Nutup gapnya ini. Cuan kalau jalan. Yang penting minggu ini tembus dulu 7.700 7.800. Cuan. Lanjut PTRO yang ditutup di harga 24.250 terkoreksi 1,82%. Asing net sell. Kalau di broker semuanya PTRO didistribusi. Secara teknikal PTRO terus naik. Waduh ya 22.000 bertahan naik lagi dia. Selamat bagi Bapak Ibu yang berani ngambil atas. Kalau saya nggak ngambil PTRO, saya lebih memilih ke brandnya dari minggu lalu. Ya di grup Warnet Trader, di grup Swing juga, di grup Scalping juga. Itu milih Bear PT dan brandnya daripada PTRO. Ya tergantung Bapak Ibu lah. Ada yang beli PTRO juga di atas ini ya nggak masalah. Karena setiap orang tuh pasti berbeda-beda dan nggak ada yang mengharuskan jangan beli PTRO, beli brandnya karena masih di bawah, nggak harus kan. Kembali ke masing-masing karena di pasar modal nih ya tergantung masing-masing. Karena uang sendiri ya terserah mau beli saham apapun bisa. Ya itu nggak ada yang melarang, nggak ada yang bilang manain teknik saya yang paling bagus, fundamental yang paling bagus, teknikal yang paling bagus. Gak ada. Yang paling bagus tuh yang bisa Bapak Ibu menghasilkan Bapak Ibu profit. Itu yang paling bagus. Jadi seperti itu. Untuk PTRO masih naik gak hari ini? Kita lihatlah. Karena ya harga-harga atas. Tapi biasanya kalau grup Barito naik juga nih. Mungkin uji 25.000 ya. Kalau dilihat memang ada distribusi. Tapi yang belinya nih ada MG 6,7 miliar. Dan di bawahnya nih retail ya. MG beli di 24.350 ya. 24.350 ya berarti floating loss nih. Floating loss tipis MG.
Supportnya yang harus dijaga ya 22.000. Kita lihat aja untuk PTRO hari ini. Saham terakhir Tepia yang ditutup DEGA 8.250 terkoreksi 4,89%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Tepia di distribusi. Tepia bagus, kecil kemungkinan kalau jebol 8.000. Saya tunggu dia di 8.000 atau 7.900. Koreksi lagi di hari ini. Saya lihat lagi di bawah. Tapi apakah saya langsung beli? Belum tentu. Saya melihat kondisi bid offernya, kalau melawan baru beli. Ya, itu yang Bapak Ibu akan pelajari kalau minat belajar, minat biar bisa mandiri, bisa menentukan saham-saham sendiri based on technical ya. Bapak Ibu bisa ikutan kelas scalping. Cuman belum tahu nih kapan, apakah di Maret April nanti ya. Kalau mau daftar bisa link 3 di deskripsi, pilih kelas scalping, daftar aja dulu. Kalau memang berminat ya Bapak Ibu bisa join dulu, nanti belajar bareng ya lewat video rekaman kelas sebelumnya, dan Bapak Ibu langsung masuk grup, langsung bisa cari profit ya. Nanti tinggal kalau ada kelas live Zoom kedepannya, Bapak Ibu tinggal evaluasi dan ya belajar lagi lebih jelas itu ya kalau tertarik. Jadi seperti itu aja untuk Tepia. Harusnya karena ini persimpangan jalan, trend line downtrend, dan EMA 200 pas ketemu di 7.900 8.000. Jangan jebol. Kalau ke area itu mestinya menarik. Kita lihat ya. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara Boneta dari bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.